Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria bersama Ustaz Nasir. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak, untuk pagi yang cerah ini ya, kita akan memulai pembelajaran yang bab pertama tentang iman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ya, tujuan yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang hari akhir. Jadi anak-anak nih harus tahu pengertian hari akhir itu apa. Ya. Yang kedua, tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan tanda-tanda dan kejadian hari akhir. Jadi hari akhir itu ada tanda-tandanya. Jadi kalian itu harus bisa dan harus tahu tentang tanda-tanda apa saja yang akan terjadi menjelang hari akhir. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan hari akhir. Nah, hari akhir itu ada beberapa tahapannya. Oke, kita lanjutkan. Hadis tentang iman kepada hari akhir. Ya, nanti kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu adalah hadis tentang iman kepada hari akhir yang artinya sebagai berikut. Jibril berkata, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Nabi Muhammad menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk." Ya, anak-anak, ya tadi ada tujuan yang harus kita capai, yaitu harus tahu tentang hadis iman kepada hari akhir. Yang selanjutnya, hari akhir atau hari kiamat itu ada dua. Nah, ada hari kiamat atau kiamat sugro atau kiamat kecil ya, dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah rusaknya sebagian makhluk, misalnya kematian dan terjadinya bencana alam. Nah, sekarang banyak nggak bencana alam? Banyak. Nah, itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya. Terus orang meninggal. Nah, orang meninggal itu adalah kiamat kecil bagi orang yang meninggal tersebut. Ya, fahim tuh? Fahimna. Oke, selanjutnya kiamat kubro yang kedua. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dengan segala isinya secara serempak. Nah, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk alam ini secara bersamaan. Jadi kalau kiamat kubro itu seluruh dunia itu semuanya musnah. Semuanya hancur secara bersamaan. Jadi malaikat yang meniup sangkakala, meniup trompetnya sekali, semuanya akan hancur. Ya. Nah, sekarang pengertian hari akhir. Apa itu hari akhir? Nah, hari akhir atau yang kita sebut hari kiamat adalah kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini. Dan manusia akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya tentang
amal yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan sewaktu di dunia. Jadi hari akhir itu ya pengertiannya adalah kehidupan yang kekal setelah kita meninggal ya. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ada 2. Nah, yang pertama tanda-tanda hari kiamat besar dan tanda-tanda hari kiamat kecil. Yang selanjutnya tanda-tanda hari kiamat besar. Nah, salah satunya datangnya Al-Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi itu ya salah satu imam yang akan datang nanti di hari akhir. Yang kedua, munculnya Dajjal yang memimpin pasukan sekutu orang-orang kafir. Jadi saat hari kiamat ya, tanda-tanda kiamat besar itu munculnya Dajjal yang mempunyai ciri-ciri bermata satu. Tanda-tanda yang ketiga, matahari akan terbit dari arah barat. Nah, biasanya yang kita lihat sehari-hari, yang kita ketahui sehari-hari, matahari terbit itu dari timur, tenggelam ke barat. Nah, kalau tanda-tanda hari kiamat nanti akan terjadi matahari akan terbit dari arah barat, kebalikan dari yang kita lihat sehari-hari. Terus munculnya binatang ajaib yang dapat bicara. Nah, yang selanjutnya Allah menurunkan Nabi Isa ke dunia. Nah, untuk apa? Untuk melawan Dajjal. Ya. Yang selanjutnya seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Qur'an. Nah, jadi nanti pas ada tanda-tanda kiamat besar, ya, orang-orang yang ada di seluruh dunia ya semuanya akan menjadi kafir, dan Al-Quran itu tidak ada yang mengamalkan atau mempelajarinya. Maka dari itu anak-anak generasi emas zaman sekarang ya tetap pelajari Al-Quran. Yang selanjutnya berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Nah, itulah tanda-tanda dari kiamat besar. Nah, ada lagi tanda-tanda dari kiamat kecil atau hari akhir yang tanda-tandanya itu lebih bisa kita lihat pada tahun ini. Yang pertama, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Jadi ada seorang budak melahirkan majikannya. Ya. Yang kedua, ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Jadi ilmu agama itu sudah dinomorduakan. Ya, makanya untuk anak-anak ya penting bagi kita semua umat Islam ya untuk melakukan atau mencari ilmu agama. Terus perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela ya, semuanya pekerjaan yang maksiat itu ada di mana-mana. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, 50 banding 1, 50 perempuan, 1 laki-laki. Terus banyak terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam. Nah, sekarang sudah banyak ya, musibah dan bencana alam sekarang sudah banyak. Gempa bumi, banjir, itu tanda apa? Tanda kiamat kecil. Waktu dan selanjutnya waktu terasa pendek. Jadi kita merasa itu waktu sekarang pendek sekali. Hari ini Senin, besoknya sudah Senin lagi. Pernah gak merasa seperti itu anak-anak? Nah, itu apa tandanya? Tandanya sekarang sudah mendekati hari akhir atau sudah mendekati kiamat kecil. Ya anak-anak yang dirahmati Allah. Nah, itulah beberapa tahapan-tahapan atau beberapa ciri-ciri ya, ciri-ciri kiamat besar dan kiamat kecil. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya atau materi yang akan datang, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan hari akhir. Jadi hari akhir itu ada tahapan-tahapannya. Setelah meninggal nanti kita kemana ya.
itu nanti ada tahapannya. Ingin cukup dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah pembelajaran video ini silakan nanti dilihat tugasnya di Google Classroom. Wal afu minkum.